Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua baik-baik saja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang indah ini, kami datang merendahkan diri kami. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon biarlah firman-Mu menerangi seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu memulihkan, memperbarui cara berpikir kami yang salah ya Tuhan. Biar kami boleh memiliki pikiran sama seperti Engkau ya Tuhan. Berkatilah renungan pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin membawa renungan bertemakan berdoa aja. Ayat pokoknya diambil dari Lukas 18 ayat 1. Mari saya undang kita semua sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca Lukas 18 ayat 1 ini. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini kita bisa menyimpulkan bahwa janda ini mendapatkan pembelaan hakim itu karena hakim itu merasa terganggu dengan sikap merongrong janda tersebut di ayat 4 dan 5. Nah, perumpamaan ini dipakai Tuhan agar murid-murid Tuhan di dalam berdoa memiliki ketekunan seperti yang dimiliki janda tersebut. Bukan hal negatifnya ya, tetapi ketekunan di dalam hal ini. Jadi berdoa itu adalah kehendak Allah. Di dalam berdoa, kalau kita ingat bahwa Yesus memberi contoh. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia berdoa. Saat dia menjalankan pelayanannya, dia menarik diri dari keramaian untuk apa? Menyendiri untuk berdoa. Begitupun sesudah pelayanan, dia menyuruh murid-muridnya, kamu berjalan dulu. Yesus menarik diri dari murid-muridnya juga. Untuk apa? Berdoa secara pribadi kepada Allah. Jadi kalau kita bisa melihat ini bahwa Yesus sudah memberi contoh. Dia berdoa sebelum memulai pelayanan, saat pelayanan, bahkan sesudah pelayanannya. Begitupun kalau kita ingat Daniel, di situ juga dikatakan 3 kali sehari seperti biasa dilakukan, Daniel naik ke kamar lotengnya berdoa menghadap ke Yerusalem. Adalah contoh-contoh yang baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sama Daniel di dalam membangun hubungan dengan Allah. Hal ini sangat penting sekali untuk membangun iman kita. Ketika kita berdoa itu, ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan kepada kita. Tetapi saya mau coba ajak kita, coba lihat di dalam Lukas 18 ayat 7. Saya baca dari terjemahan lain. Contohnya terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ katakan, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Allah tentu akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang dan malam. Di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka katakan di ayat 7 itu, tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan menunda-nunda sampai lama untuk menolong mereka? Di dalam terjemahan lama katakan, tiadakah Allah kelak membenarkan hal orang-orang pilihannya yang menyeru dia siang malam, meskipun dengan lambatnya kepada mereka itu. Di sini ada kalimat dikatakan keadilan dan orang-orang pilihannya. Coba saya ajak kita semua melihat keadilan. Menurut KBBI, keadilan berasal dari kata adil, yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan sepatutnya. Itu arti dari keadilan.
adil. Lalu orang-orang pilihannya, kalau kita bahas mengenai orang-orang pilihannya, yang dimaksud adalah yang sesuai dengan hatinya Allah, yang menjalani hidup sesuai dengan hatinya Allah, yaitu orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita juga menentukan Allah menjawab setiap doa kita. Jadi kalau bisa dibilang kita harus hidup saleh. Apa itu hidup saleh? Hidup saleh itu adalah taat beribadah, suci dan beriman. Itu yang dimaksud hidup saleh. Tetapi itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita harus hidup saleh, harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa, yang berarti tiada berkeputusan, tanpa henti, tidak jemu-jemu, selalu, senantiasa, terus menerus. Sebagai orang percaya, tugas kita adalah berdoa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mengabulkan doa kita itu adalah bagiannya Allah. Hidup kita ada di tangan Allah. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus mengizinkan Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kenapa berdoa itu sangat penting sekali? Sebab saat berdoa kita mendapat kekuatan. Kita bisa baca itu di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di saat berdoa kita mendapat akal budi untuk mengerti firman Allah. Kita bisa baca juga itu di dalam Daniel 9 ayat 20 sampai 27. Saat berdoa ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi dan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita bisa baca juga itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34. Saat kita berdoa, kita mendapatkan pengampunan. Di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Di awal tadi dengan tekun janda itu datang ke hakim itu. Dia datang terus. Begitupun kita ambil contoh yang baiknya di sini. Dia tekun terus-menerus datang kepada Allah sehingga Allah mendengar doa kita. Tetapi di balik itu semua kita harus bisa mempunyai pola pikir seperti ini. Hormati keputusan Tuhan sebab Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kalau boleh saya kutip kalimat ini dari Bapak Pendeta Revi Mande berkata di khotbah, hambanya berkata, hormati keputusan Tuhan, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus menghormati keputusan Tuhan. Akhir kata, tetaplah berdoa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa berdoa menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan menurut keinginan kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera buat kami umat-umat-Mu. Tuhan, hari-hari ini begitu sulit. Hari-hari ini begitu menegangkan dan menakutkan kalau kami menonton berita, membaca berita, dan kami juga mengalami ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di bidang ekonomi, keadaan semuanya naik Tuhan. Tetapi kami berdoa, sebagai orang percaya kami tidak perlu takut. Karena ada firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberi kami kekuatan. Tuhan menjamin hidup kami, Tuhan memelihara hidup kami. Itu sebabnya Roh Kudus tolong kami. Biarlah firman-Mu selalu meneguhkan hati kami. Tolong kami untuk bisa selalu merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Biarlah iman yang ada di dalam kehidupan kami boleh bertumbuh Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.